Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, NIM 241186206287, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abduludin SPDI MPDI, mata kuliah Agama Islam. Yang pertama adalah jelaskan tujuan penciptaan manusia dan berikan dalil Al-Quran. Tujuan penciptaan manusia yaitu pertama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Ini adalah alasan paling utama yang perlu kita pahami. Penjelasan tersebut dapat ditemukan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 21 juga dijelaskan demikian. Manusia diminta untuk beribadah kepadanya agar menjadi makhluk yang bertakwa, yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Adalah sebagai khilafah. Allah menciptakan manusia sebagai khilafah untuk menjadi khilafah di muka bumi. Allah SWT ingin manusia mengurusnya dengan kekuatan akal yang dimiliki, yang sebagaimana dibunyikan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 165, yang artinya, dan dialah yang menjadikanmu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian dari kamu atas sebagian yang lain dengan beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat dalam memberi siksaan, dan dia sungguh maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian penjelasan manusia menjadi khilafah juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, surah Al-A'raf ayat 69 dan 74, surah Yunus ayat 14 dan 73, surah Al-Nam ayat 62, surah Fatir ayat 39 dan surah Sad ayat 26. Yang ketiga adalah agar tahu kekuasaan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah agar mereka dapat menyadari kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa seluruh alam semesta, termasuk bumi, tata surya dan segala isinya, terbentuk berdasarkan kehendaknya. Penjelasan tersebut dituliskan dalam Quran surah At-Talaq ayat 12, yang artinya, Allah lah menciptakan 7 langit dan demikian pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, sehingga kalian memahami bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Yang keempat adalah mengemban amanah. Alasan selanjutnya, Allah menciptakan manusia untuk mengemban amanah di dunia. Amanah tersebut dapat diibaratkan sebagai ujian dan tanggung jawab saat menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 72, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipukullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.
Yang kedua adalah bagaimana proses penciptaan manusia, Nabi Adam dan Bani Adam. Menurut ajaran Islam, proses penciptaan Nabi Adam dan Bani Adam adalah sebagai berikut. Penciptaan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah yang diambil dari berbagai tempat di bumi. Setelah itu, Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam. Ruh memasuki tubuh Nabi Adam. Ruh Nabi Adam dalam Ruh Nabi Adam masuk ke dalam tubuhnya secara bertahap. Dimulai dari kepala. Saat ruh masuk kepala, Nabi Adam bersin dan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah menjawab, Yarhamukallah. Ruh masuk ke mata. Ketika ruh masuk ke mata, Nabi Adam melihat buah-buahan di surga dan ingin memakannya. Ruh masuk ke perut. Saat ruh masuk ke perut, Nabi Adam mulai merasakan lapar, ingin makan. Ruh meresap ke seluruh tubuh. Ruh meresap ke seluruh tubuh Nabi Adam sehingga organ dalam dan perut tersusun sempurna. Nabi Adam juga memiliki pengetahuan yang luas tentang semesta. Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama semua benda. Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi di tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka, sedangkan Siti Hawa diturunkan di daerah Arab. Akhirnya Allah mempertemukan mereka di Jabal Rahmah. Tiga adalah uraikan contoh perdebatan otak dan hati. Bagaimana Anda menyikapinya? Contoh perdebatan antara otak dan hati adalah ketika ingin berbuat jahat, tetapi hati mengingatkan kita untuk tidak melakukannya. Namun, kita sering menghiraukan hati dan lebih percaya kepada pikiran yang kita berusaha meyakinkan diri kita. Untuk mengatasi perdebatan antara otak dan hati, kita bisa menggunakan hati yang jujur daripada pikiran yang cenderung manipulatif. Menjernihkan hati terus-menerus, tidak hanya berfokus pada pikiran belaka, menggunakan hati nurani sebagai pembimbing dalam setiap langkah kehidupan. Hati merupakan bagian dari diri manusia yang bertugas mengolah rasa, sedangkan pikiran merupakan aspek dari jiwa yang bertugas menganalisis berbagai kemungkinan pada masa depan dan menganalisis fakta masa lalu. Adalah sebutkan sumber-sumber ajaran Islam dan berikan contohnya. Dalam Islam, sumber-sumber hukum utama yang digunakan untuk membentuk hukum dan paduan bagi umat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci Islam yang diambil sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran mengandung pedoman moral, etika, hukum, dan ajaran agama Islam. Ini adalah sumber utama hukum Islam dan dianggap sebagai otoritas tertinggi. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran disebut hukum syariah. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah atau hadis. Sunnah adalah ajaran dan tindakan Nabi Muhammad SAW yang tercatat dalam hadis-hadis. Hadis-hadis adalah narasi dan riwayat mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad. Sunnah merupakan hukum ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, dan ia memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana Al-Quran harus dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Yang ketiga adalah ijma atau konsensus. Ijma adalah kesepakatan para ulama atau komunitas Islam terkait dengan masalah hukum tertentu. Ijma digunakan untuk mengambil keputusan hukum ketika tidak ada petunjuk langsung dari Al-Quran atau sunnah yang relevan. Ini menunjukkan konsensus umat Islam tentang bagaimana suatu masalah harus dipecahkan. Yang kelima adalah uraikan bagaimana Anda memahami lapas dua kalimat syahadat. Bunyi dua kalimat syahadat adalah Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah,
dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dua kalimat syahadat atau syahadat merupakan rukun Islam yang pertama. Orang Islam wajib mengucapkan dua kalimat syahadat dengan fasih. Syahadat terdiri atas dua jenis, yaitu syahadat tauhid dan syahadat tauhid adalah kesaksian secara lisan dan meyakini dalam hati bahwa tidak Tuhan selain Allah. Syahadat Rasul adalah kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.